Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Lanjutan kandidat turnamen 2020-2021 tadi malam sudah dimulai lagi. Siapa yang nonton live streamingnya tadi malam, kawan? Ya, live streamingnya tadi malam ada di beberapa channel YouTube seperti officialnya Fide dan channel chess24.com. Turnamen ini tetap digelar di kota yang sama seperti tahun lalu, kawan, di kota Yekaterinburg, Rusia. Info lainnya mengenai turnamen ini admin tulis di kolom deskripsi dan silakan dibaca. Dan turnamen ini hanya menyisikan setengah putaran, yang hanya memainkan putaran ke-8 sampai putaran ke-14. Berikut inilah, kawan, pasangan yang bertarung di babak ke-8 tadi malam. Dan di video ini kita akan mengcover pertarungan liar dari Fabiano Caruana versus Maxime Lagrave. Dan kita langsung saja ke atas papan. Di sini Fabiano Caruana kali ini memegang putih. Mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas dengan pion C5, Sicilian defense. Tentu ini adalah pertahanan favoritnya Maxime Lagrave, kawan-kawan, dengan permainan Sicilian defense. Dan tentu saja kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda. Sekarang kuda F6, kuda C3, dan pion A6. Lagi-lagi variasi favorit dari Maxime Lagrave, variasi Najdorf. Di bulan yang lalu, kawan, di turnamen Magnus Carlsen Invitational, Maxime beberapa kali memainkan variasi Najdorf dan dapat dibongkar oleh lawan-lawannya. Kali ini Maxime tentu saja sangat siap untuk menggunakan variasi ini lagi untuk menghadapi Fabiano Caruana ini. Caruana melanjutkan dengan langkah gajah G5 dan balasan yang cukup umum di posisi seperti ini bagi hitam bisa memainkan pion E6, kuda D7 atau kuda C6. Maxime memainkan pion E6 dan di langkah berikutnya ini bagi putih langkah yang cukup umum adalah menteri ke peta D2, ke peta E2 atau ke peta F3, atau bahkan juga menteri bisa ke peta D3, atau juga putih bisa memainkan langsung pion F4. Ini adalah beberapa variasi yang cukup umum untuk membalas posisi hitam di posisi seperti ini. Fabiano Caruana memainkan pion F4, kawan, dan menteri hitam ke B6, dan kita temui variasi pion racun dari Sicilian Najdorf. Menteri putih ke D2 lanjut Caruana, membiarkan pionnya untuk dipukul oleh menteri hitam ini. Pada posisi seperti ini tadi, kawan, jika kawan-kawan tidak ingin kehilangan pion B2 ini bisa memainkan pion A3. Ini cara untuk mengantisipasi agar menteri hitam tidak berani pukul pion B2. Jika lawan tetap nekat pukul pion ini, kawan, maka menteri hitam akan tewas di langkah berikutnya, yaitu dengan langkah kuda ke A4. Posisi menteri hitam sudah terjebak, tidak ada lagi peta yang cukup aman bagi pelariannya. Tapi di posisi seperti ini tadi, Fabiano Caruana memilih langkah menteri ke D2, menyerahkan pionnya untuk dipukul oleh Maxime, dan Caruana menggeser beteng ke B1 mengancam menteri ke A3, dan Caruana melanjutkan pion E5 menantang pion hitam D6. Tantangan ditolak, Maxime memainkan pion H6 mengancam gajah. Gajah mundur ke H4, barulah sekarang pion D pukul pion E5. Dipukul balik oleh pion F, dan sekarang kuda F lompat ke D7, berbalik mengancam pion E5. Di sini Caruana melangkahkan kuda C ke peta E4. Caruana meninggalkan pion di peta A2. Hitam sekarang mempunyai dua pilihan, kawan, untuk pukul pion di lajur A atau di peta E5 ini. Jika hitam memutuskan untuk pukul pion E5 terlebih dahulu, maka selanjutnya putih akan melangkahkan kuda ke peta B5. Ini untuk membuka jalan bagi menterinya untuk memberikan ancaman skakmat. Juga bersiap memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng hitam ini. Dipastikan dengan variasi ini hitam akan kolaps. Oleh karena itu di posisi ini, kawan, Maxime tidak memilih langkah kuda pukul pion E5, memilih pukul pion A2 mengancam beteng. Beteng digeser ke D1, menteri hitam digeser ke D5, dan menteri putih digeser ke E3, mempersiapkan discover attack berikutnya bagi menteri hitam.
Menteri hitam pukul pion E5. Sekarang kawan, di langkah ke-15 ini, Caruana sudah kehilangan 3 pionnya di awal permainan atau sampai langkah ke-15 ini. Permainan berlanjut oleh Caruana memainkan pion C3 melindungi kudanya dan gajah hitam ke C5 mengepin kuda. Gajah putih ke G3 menyerang menteri ke D5, dan di langkah berikutnya inilah kawan yang tadi malam membuat kaget para komentator, khususnya komentator yang ada di chess24.com, karena Fabi melangkahkan gajahnya ke C4. Fabiano membuat langkah pengorbanan perwira di saat dia sudah kalah 3 pion. Memang dari kacamata engine kawan, ini adalah langkah blunder. Tapi terkadang engine tidak bisa membaca nilai kompensasi posisional saat pengorbanan dibuat oleh lawan. Kita lihat saja langkah berikutnya apa yang didapat dari pengorbanan gajah putih ini. Pengorbanan diterima menteri pukul gajah. Dan sekarang gajah petak gelap putih ke D6 menantang gajah hitam. Sekaligus langkah ini untuk membatasi ruang gerak raja agar tidak bisa melakukan rokade pendek. Tantangan ditolak kawan, karena jika tantangan diterima oleh hitam dengan langkah gajah pukul gajah, maka hitam akan kehilangan menterinya dengan langkah kuda pukul gajah skakster. Maxim hanya melangkahkan kuda ke peta F6 kembali berbalik mengajak bertarung dengan kuda putih. Tantangan ditolak, Fabi lebih memilih pukul gajah. Kuda lompat kembali ke D5 mengancam menteri putih, menteri bergeser ke E5 mengincar pion G7. Dan Maxim menggeser betengnya untuk melindungi pionnya. Mungkin pada posisi seperti ini tadi kawan, ada juga kemungkinan hitam bisa memainkan menteri pukul pion C3 dengan tempo skak. Setelah raja bergeser ke F2, barulah beteng hitam bisa digeser ke G8. Tapi coba lihat posisi raja putih ini, masih saja kawan, posisinya masih cukup aman dan akan memberikan kesempatan bagi betengnya untuk keluar ke peta E1. Nantinya raja bisa bersembunyi di peta yang lebih tertutup, artinya raja dalam posisi seperti melakukan rokade. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, Maxim tidak memilih pukul pion ini terlebih dahulu, menggeser betengnya terlebih dahulu ke G8. Dan Caruana melanjutkan langkah terbaik berikutnya, kuda pukul pion melakukan kembali pengorbanan. Dipukul balik oleh pion hitam dan kuda pukul pion kembali. Dan di langkah berikutnya bersiap memberikan open skak. Tentu saja apabila hitam merespon langkah kuda pukul pion ini dengan langkah gajah pukul kuda, langkah ini adalah kesalahan besar bagi hitam. Putih akan pukul balik dengan menteri dengan tempo skak, raja ke D8 dan menteri pukul beteng skak, raja ke D7 dan beteng putih bisa pukul kuda. Putih pun dapat dipastikan menang. Maxim Lagrave pada posisi seperti tadi memaksakan pertukaran menteri dengan langkah menteri pukul pion C3 skak. Sebuah keputusan yang logis kawan, dengan keunggulan satu perwira, memaksakan untuk bertukar menteri adalah keputusan yang sangat benar. Tak ada pilihan bagi menteri putih pukul menteri hitam, dipukul balik oleh kuda hitam. Dan sekarang kuda lompat ke C7 skak memberikan garbuan bagi beteng hitam. Raja bergeser ke F7, tapi putih atau Caruana tidak terburu-buru pukul beteng hitam di A8, menggeser betengnya terlebih dahulu ke D3 menghindari ancaman dari kuda hitam. Dan di sini Maxim merespon dengan langkah kuda bergeser ke peta E4. Lagi-lagi menurut kacamata engine, langkah kuda ke E4 ini merupakan langkah yang kurang akurat. Maxim harusnya merelakan kuda ini dipukul oleh beteng. Dia harusnya menyelamatkan betengnya karena nilai beteng dengan kuda lebih mahal nilai beteng kawan. Tapi Maxim memilih langkah kuda atau menyelamatkan kuda ke E4. Dan sebelum pukul betengnya ada di A8, Fabiano Caruana memanfaatkan temponya dengan melakukan rokade otomatis skak. Raja ke G6, barulah sekarang kuda pukul beteng. Kuda hitam lompat ke C6, kuda putih lompat ke B6 menyerang gajah, dan di sini Maxim menggeser betengnya ke peta D8 mengepin gajah. Kuda putih pukul gajah,
Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi beteng untuk menyerang kedua perwira putih ini. Beteng pukul kuda. Sekarang kawan, di langkah ke-30 ini jumlah materi perwira sudah kembali sama, tapi kualitas perwira masih lebih unggul putih. Tentu dua benteng plus gajah jauh lebih unggul dari sepasang kuda plus benteng kawan, tapi di sini hitam masih unggul 2 pion. Dan perlu diketahui juga sejak awal-awal permainan ini kawan, Fabiano Caruana bermain sangat cepat. Sampai langkah ke-30 ini perbedaan waktunya juga sangat menonjol atau sangat jauh. Fabi masih mempunyai 1 jam 5 menit, sedangkan Maxim tinggal 20 menit lagi. Tapi nanti setelah langkah ke-40 kawan akan kembali ditambah kontrol waktunya, yaitu sekitar 50 menit lagi. Jika Maxim mampu bertahan sampai langkah ke-40, jadi tak ada masalah lagi untuk masalah kontrol waktu bagi Maxim. Tinggal 10 langkah lagi kawan. Di sini Fabiano melanjutkan langkah gajah mundur ke A3. Beteng hitam naik ke C7. Beteng putih naik ke F4 mengancam kuda. Kuda lompat ke F6 dan gajah mundur ke B3. Fabi mengincar kuda hitam ini kawan. Dia ingin menyederhanakan bidak-bidak di atas papan setelah melihat keunggulan kualitas perwira, sehingga tidak membiarkan Maxim bermain lebih kompleks lagi dengan para perwiranya. Di sini Maxim merespon dengan langkah kuda C ke E7 dan gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion. Sekarang pion yang ada di sayap raja ini sudah tidak terkoneksi lagi, artinya sudah terpisah. Akan menjadi mudah bagi kedua beteng untuk mengincar kedua pion ini. Fabi melanjutkan dengan pion H4, pion H5, beteng bergeser ke G3 skak, raja ke F7, beteng naik ke G5, pion sudah dipin oleh beteng, tidak bisa pukul beteng di G5 ini. Berikutnya beteng akan pukul pion H5. Beteng hitam C1 skak, raja ke H2, kuda ke G6, menggarbu beteng serta pion. Beteng turun ke F2, kuda pukul pion, beteng pukul pion, kuda lompat kembali ke G6, dan kedua pemain sudah memasuki langkah ke-40. Artinya time control ditambah lagi 50 menit. Fabi melanjutkan dengan beteng H7 skak, raja ke E6, beteng pukul pion, kuda hitam ke E5 dan beteng ke B6 kembali skak. Ditutup oleh beteng memaksa pertukaran beteng, dipukul balik oleh kuda, dan Fabi menggeser rajanya ke G3. Raja hitam ke F7, beteng putih ke C2, dan kuda ke B4. Beteng bergeser ke D2 menghindari ancaman kuda, kuda ke C6, raja ke F4, raja hitam G6, beteng digeser ke D6 bersiap pukul kuda atau pion yang ada di belakangnya, dan kuda lompat ke E5, beteng pukul pion. Sekarang jumlah pion kembali seimbang kawan, dan tentu saja di sini posisi putih sudah jauh lebih unggul. Dan hitam melanjutkan langkah kuda ke F7. Raja bergeser ke E4, kuda H6, beteng A5, kuda F7, beteng A3, kuda D6 skak, raja F4, kuda ke F5, dan beteng ke D3. Kuda hitam ke H6, beteng G3 skak, raja ke F7, dan raja putih ke E4. Kuda ke G8, raja ke F5, kuda ke E7 skak, raja ke F4, kuda ke D5 skak, raja ke G4, raja hitam ke G6, raja putih ke F3 open skak, raja ke F7, dan raja ke E4. Dan kuda lompat ke E7. Raja putih ke F4, kuda hitam lompat kembali ke D5 skak, raja ke F5, kuda kembali ke E7 skak, raja ke E4, dan kuda hitam lompat ke G8. Sekarang beteng digeser ke H3. Raja hitam ke G6, beteng ke A3, dan raja bergeser kembali ke F7. Dari langkah ke-50 sampai langkah ke-67 ini kawan, sengaja admin tidak memberikan alasan-alasan langkah atau analisa-analisa langkah dari bidak-bidak kedua pemain, biar videonya agak sedikit pendek kawan, tidak terlalu panjang.
Kita nikmati saja permainan endgame dari kedua pemain ini. Langkah dilanjutkan oleh Fabi menggeser rajanya ke F4, kuda ke H6, beteng ke G3, kuda lompat kembali ke G8, dan raja putih ke G4 bersiap untuk bergeser ke tepi papan. Kuda hitam ke E7, raja ke H5, dan kuda lompat ke D5. Beteng pun digeser ke F3 untuk memberikan jalan bagi pionnya maju ke depan. Raja hitam ke E6, pion G4 untuk mengantisipasi hitam mendorong pionnya maju, dan raja hitam bergeser ke E5 di langkah ke-74 ini kawan. Setelah Fabiano melangkahkan raja ke G6 ini, Maxime Lagrave menyerah. Kenapa hitam di posisi ini harus menyerah kawan? Saya akan tunjukkan satu variasi saja apabila permainan tetap dilanjutkan. Ini hanya satu jalur saja kawan, karena beberapa kemungkinan juga masih ada, tapi kemungkinan yang lain juga akan tetap memberikan keunggulan bagi putih. Yaitu jika hitam melanjutkan dengan langkah raja ke peta E6 untuk tetap melindungi pionnya ini, putih bisa menggeser betengnya turun ke F1. Raja hitam tidak akan berani mundur ke peta E5 ini kawan, karena beteng akan bersiap memberikan skak dan akan pukul kuda nantinya, dan putih akan melanjutkan langkah raja pukul pion dan tinggal satu pion membuat putih akan menang. Raja hitam mungkin akan bergerak ke peta E7. Raja putih bisa ke G7, raja kembali ke E6, beteng digeser ke E1 skak. Ini memaksa raja bergeser ke sayap menteri ke peta D6, dan beteng bisa ditempatkan di peta D1 untuk mengepin kuda. Raja bergeser, beteng pukul kuda, raja pukul beteng, raja putih pukul pion, dan pion putih ini bisa menjadi next presiden berikutnya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat raja putih bergeser ke peta G6 ini membuat Maxime Lagrave menyerah di langkah ke-74. Itulah kawan permainan liar yang ditunjukkan oleh Fabiano Caruana tadi malam. Di permainan babak tengahnya dia membuat langkah-langkah yang cukup kontroversial, tapi endingnya membuat dia menang di langkah ke-74. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan, dan kita akan lanjut besok tetap untuk mengulas partai-partai di kandidat turnamen ini. Kita akan bertemu di video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.